Apa mungkin nggak ya negara itu, tidak punya utang? Saya buka ternyata banyak negara yang tidak ya ada lebih dari 10 itu kan banyak yang tidak punya utang dan Ya, di antaranya negara tetangga kita sendiri. Singapura, Brunei, itu dia nggak punya utang dan dikenal sebagai negara kaya. kita memperoleh informasi tentang posisi utang, sisa Mhm, utang ya bahasa ya, sehari-harinya itu dari Kementerian Keuangan. Para ekonom pun bersumber dari data itu. Dokumen APBN kita. mhm, APBN kita itu ada rilis ada jumpa pers dari menteri, disorot tuh, diberitakan. Ada dokumennya nanti 1-2 hari kemudian mhm. diunggah oleh Kementerian Keuangan. Nah, yang terakhir yang tadi dikutip oleh Mas Hersu adalah diutarakan beberapa hari yang lalu. Jadi benar, saya meyakini bahwa versi yang dipakai itu versi kedua, mencapai 45%. Nanti Mhm, ditayang itu anunya dari mhm, situs Bank Dunia. Tapi mhm. sampai situ kayaknya kita belum dituduh hoax itu. Halo halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Ini setiap kali saya bersama dengan Prof. Awalil itu ngomongin soal utang, kemudian banyak orang yang mengerutkan kening dan bahkan ada yang coba-coba menyebutnya itu sebagai hoax begitu ya. Saya lihat itu, Kominfo menyebut utang yang 12.657 triliun itu disebutnya hoax di situ. Jadi ini kena dampaknya juga. Tapi jadi pertanyaan, apakah mungkin kita itu hidup tanpa hutang? Itu pertanyaan yang, saya kira juga menarik dan kemudian di satu sisi tentu, mengapa kemudian ada negara yang juga terjerembab pada utang, itu menurut saya itu diskusi yang cukup menarik dan itu bisa jadi pengambil keputusan juga berpikir tentang bagaimana sebenarnya mengelola negara itu. Saya ajak Anda kembali bergabung dengan, Awalil Rizky. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Hersu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak kapok kan dibilang bahwa, Ya, konten Anda tuh hoax soal utang salah utang bagus. tersembunyi itu, ah? Karena niat saya sendiri kan agar hal-hal semacam ini menjadi diskusi terbuka. Ya Mhm, kalau memang bisa dibuktikan kita keliru ya kita berdiskusi kan. Tapi iya, sejauh ini sampai direkam lagi oleh Mas Hersу ini, mhm, saya masih yakin yang saya utarakan itu berdasar data dari pemerintah sendiri. mhm mhm mhm. Itu Mas. Ya, oke. Jadi, terbuka untuk artinya kalau memang jangan cepat-cepat beri stempel hoax gitu ya. Ayo lihat, kita diskusi, duduk bareng, buktikan siapa yang ya, apakah data yang disampaikan itu hoax atau tidak, kan gitu. Siap terbuka untuk itu ya? Siap, siap sekali. Oke. Mungkin perlu di-refresh itu nanti Iya Mas, iya, biar oke. di yang tayang sumbernya. Ya, oke. Mari kita ngomongin yang tadi pertanyaan saya itu, karena ternyata ini yang lagi rame juga, walaupun Pak Jokowi ini sudah akan mengakhiri masa jabatannya, tapi masih nambah hutang terus. Setidaknya pada bulan Mei sampai Juni aja sudah ada tambahan hutang tuh 91 triliun, Ya, 91,84 betul. triliun, tepatnya kan begitu ya. Ya, Dan itu masih betul akan ya. dan ini masih waktu berjalan, Pak Jokowi masih mondar-mandir ke IKN terus dan itu kan juga butuh biaya juga dan pasti dari APBN kan gitu. Nah, tapi pertanyaannya kemudian saya kan penasaran tuh, Prof. Awalil, apa mungkin nggak ya negara itu, tidak punya utang? Saya buka ternyata banyak negara yang tidak ya ada lebih dari 10 itu kan banyak yang tidak punya utang dan Ya. di antaranya negara tetangga kita sendiri. Singapura, Brunei, itu dia nggak punya utang dan dikenal sebagai negara kaya. Kalau kita mengacu yang lain sebenarnya Swiss dan Norwegia juga nggak punya utang. Ada negara-negara kecil seperti Makau dan sebagainya yang jadi judi aja bisa kaya raya begitu. Oke, mari kita bicarakan tentang utang itu dengan semangat kita untuk lihat apakah mungkin Indonesia itu lepas dari jerat utang. Nah, itu pertanyaannya. Ya, siap. Sebelum ke pertanyaan itu, mungkin ada baiknya kita ringkaskan kembali pembicaraan kita di 2 podcast Mhm. sebelumnya. Ya. Yang pertama, kita memperoleh informasi tentang posisi utang, sisa Mhm. utang ya bahasa Ya. sehari-harinya Mhm itu dari Kementerian Keuangan. mhm. Media massa menyebarluaskannya, para ekonom pun bersumber dari data itu. Mhm Nah, saya sudah katakan bahwa sumbernya adalah dokumen APBN kita. mhm APBN kita itu ada rilis ada jumpa pers dari menteri, disorot tuh, diberitakan. Ada dokumennya nanti 1-2 hari kemudian mhm diunggah oleh Kementerian Keuangan. Nah, yang terakhir yang tadi dikutip oleh Mas Hersu adalah diutarakan beberapa hari yang lalu untuk kondisi akhir Juni. Jadi APBN mhm. kitanya edisi Juli, tapi Mhm. datanya sampai 30 Juni. Betul. Nah, Mhm. jadi nilainya itu 8.444, berapa, jadi Iya.
445 triliun. Nah kan begitu. Tetapi kita harus ingat, ini belum berakhir tahun 2024. Betul. Jadi kita juga bisa mengestimasi akhir tahun nanti berapa. Saya kan sudah sampaikan, estimasi saya adalah 8.850 triliun di akhir tahun nanti. Itu satu. Ya. Apa Masih ada definisi yang Juli, dipakai? Agustus, September ya. September Masih 6 bulan, jadi baru separuh. Akhir tahun ya. Akhir tahun. Ya. Jadi masih. Nah, apa pengertiannya? Pengertian yang disodorkan oleh APBN kita itu hanya mencakup 2 jenis utang pemerintah. Yang disebut dengan surat berharga atau surat utang. Itu berarti utang melalui surat. Yang kedua adalah pinjaman. Pinjaman itu pasti ada perjanjiannya kepada para pihak, terutama luar negeri. Nah, ternyata pemerintah itu punya utang lain selain 2 macam itu. Ada utang-utang ya, kalau bahasa kita keluarga pretelan lah ya. Ya rinci-rinci kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Nah, itu misalnya ada utang kepada pihak ketiga, ada utang bunga, ada utang subsidi, ada utang perhitungan pihak ketiga. Perhitungan pihak ketiga itu maksudnya ada orang kelebihan bayar pajak, atau ada beberapa tagihan yang sudah harus dibayar tapi hitungannya masih biru. Nah itu ada hitungannya oleh pemerintah sendiri. Selisihnya tidak main-main. Kalau pakai definisi pertama itu tadi 8.445 triliun, definisi kedua kita belum punya datanya, karena data untuk definisi yang menambahkan utang-utang selain kedua jenis tadi adanya untuk kondisi 31 Desember. Nah, kita rujuk yang akhir tahun lalu, jumlahnya 9.367. Sementara kalau pakai definisi yang tadi 8.145, selisihnya kan 1.370-an. Ya berarti kalau kita pakai selisih itu sekarang ya berarti kan berapa itu? 10.000 sekarang berarti kan? Nah, itu definisi kedua. Jadi, nah definisi kedua inilah yang sebenarnya cenderung dipakai oleh lembaga-lembaga internasional untuk membandingkan antar negara, Mas Hersu. Saya sudah kirim nanti bahwa salah satunya adalah Bank Dunia. Bank Dunia itu punya laman. Kita bisa mencari indikator di sana. Lalu salah satunya adalah Central Government Debt, utang pemerintah pusat. Tiap negara yang ada lebih dari 100 negara datanya. Nah, kita lihat Indonesia. Pertama kita lihat definisinya dulu, ya toh. Definisinya Bank Dunia di indikator itu apa? Definisinya ya seperti yang definisi kedua, ya seluruh kewajiban pemerintah. Ya, seluruh utang pemerintah. Kita juga melihat di situ Indonesia dicantumkan berapa, sayangnya dia belum update, baru sampai 2022. Tapi kan kita bisa membandingkan yang 21, 20 dengan data yang versi kedua tadi. Jadi benar, saya meyakini bahwa versi yang dipakai itu versi kedua. Maka rasio utang pun jadi beda nih. Umpama pakai versi yang pertama itu 39%, pakai definisi kedua ini mencapai 45%. Nanti ditayang itu anunya dari situs Bank Dunia. Itu kedua ya. Tapi sampai situ kayaknya kita belum dituduh hoax itu. Yang dituduh hoax ketika kita memasukkan, maaf saya jelaskan dulu, definisi kedua itu mencakup definisi pertama. Jadi maksudnya di dalam definisi kedua sudah termasuk yang pertama. Nah itu selisih kan. Lalu ada definisi ketiga. Yang ini memang bisa saja diperdebatkan bahwa lalu ditambahkan dengan apa yang disebut kewajiban jangka panjang program pensiun. Nah, yang nilainya 3.120 triliun per 31 Desember lalu. Kalau sekarang ya belum ada datanya lagi. Nah, dari mana saya tahu itu? Diberitahu pemerintah sendiri melalui laporan keuangan pemerintah pusat. Lalu apakah itu termasuk utang? Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang masih berlaku sekarang, tidak diakui dalam neraca. Neraca tadi yang definisi kedua, tetapi dijelaskan dalam catatan laporan keuangan sebagai kewajiban. Ini mungkin buat para pembelajar ekonomi yang belum terlalu fokus di bidang ini, agak sedikit mengganggu, tapi biar paham ada kewajiban yang secara aturan akuntansi tidak ditaruh di neraca, tapi dijelaskan itu ada. Ya, dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa utang kita tuh ya yang antara lain mungkin sebagian bisa dibayar, sebagian tidak perlu dibayar, kayak gitulah, gampang. Nah, yang lebih penting aturan pokoknya adalah dia baru estimasi. Karena misal pensiun itu kan orangnya kalau dia cepat meninggal, kita tidak menolak cepat meninggal, kan berarti kewajibannya segera berhenti gitu loh. Jadi tetapi ada ilmunya dan secara konsep disebut aktuaria.
Dan itu dihitung pemerintah sendiri. Oke ya. Nah, lalu bagaimana dengan negara lain? Sebagian negara mencantumkan, sebagian lagi memberi catatan seperti Indonesia. Tapi sebagian besar negara yang tidak mencantumkan berbeda dengan kita kebijakan tentang pensiun ASN-nya. Sebenarnya kan ketika kita bekerja, siapapun bekerja sebagai ASN, TNI, dan Polri, itu kan dipotong tuh, Mas Hersu, untuk pensiun dan tunjangan hari tua dia. Ya, ya, ya. Nah, dipotong pemerintah. Nah, di banyak negara dipotong, bahkan perusahaan-perusahaan besar pasti melakukan. Itu lalu diserahkan kepada dana pensiun untuk dikelola. Jadi nggak dikelola lagi oleh si perusahaan atau negara tersebut. Nanti kewajiban bulanan di masa mendatang kalau dia sudah tidak bekerja lagi oleh dana pensiun itu. Gitu kira-kira ya. Nah, tetapi yang terjadi di Indonesia ini tidak terlalu tegas, bukan tidak terlalu tegas. Pemerintah pakai duitnya, tapi hanya sebagian diserahkan ke Dapen, dana pensiun ya. Jadi dana pensiun yang dipakai oleh pemerintah itu namanya Taspen dan Asabri, kan begitu. Nah, kalau misalnya dia perusahaan swasta besar, itu dia tinggal milih satu Dapen. Kebanyakan perusahaan yang tertib, itu dia serahkan seluruhnya. Jadi dia tidak lagi berurusan dengan bayar-membayar kepada mantan pegawainya. Itu Indonesia tidak. Hanya menyisihkan sebagian, sehingga dia hanya dibayar oleh Dapen itu untuk pada saat awal, ya semacam pesangon ya sebutannya THT itu. Tetapi yang selanjutnya, nah, maka jadi kewajiban kan, alasan tidak dimasukkan ke neraca, karena nih masih estimasi kan, orangnya bisa meninggal, bisa istrinya cepat meninggal, jadi apa kayak begitu. Tetapi tidak, tetap ada negara yang tidak memasukkan di dalam kewajibannya karena full dibayarkan ketika dia aktif. Kita tidak. Nah, mungkin kalau mau fair, yang 3.120 itu diparuh. Tapi karena kita tidak dapat dokumennya, kan tidak bisa ngitung yang berapa yang diserahkan. Nah, saya menghitung, ya itu artinya kalau kita ambil dulu seluruhnya 3.120, maka ditambahkan dengan 9.357 tadi, keluar angka 12.000. Nah, itu 31 Desember. Bagaimana kita bisa dituduh hoax ya? Datanya data pemerintah. Kalaupun ada perdebatan apakah seluruhnya 3.120 itu dicantumkan di neraca dan seterusnya, Mas. Itu klarifikasi. Tapi baik, kita coba saja dulu. Umpama nih kita menganalisisnya hanya berdasarkan utang definisi pemerintah saja. Sekalipun kita tetap harus ingat kalau itu saja susah, kalau pakai definisi 2 dan 3 jadi sangat susah. Kan begitu. Nah, sebelum sampai ke situ, itu kan kita selalu mendengar yang namanya aman itu umumnya oleh pemerintah selalu dikaitkan dengan produk domestik bruto. Betul. Ya kan? Yang 39%, padahal batasnya aman itu 60%. Saya ingin tegaskan berulang kali, itu bukan batas aman, Mas Hersu. Itu batas di Undang-Undang Keuangan nomor 17 tahun 2003 di pasal 12 penjelasan loh, bahwa itu batas yang tidak boleh dilampaui. Kan nggak sama batas yang boleh dilampaui dengan aman itu. Karena buktinya di tahun krisis ekonomi, di tahun 96-97 itu belum 60, masih 37%. Baru di atas 60, 98 setelah terjadinya krisis. Kalau undang-undang itu bermaksud memberikan warning, batasan, itu maksudnya ya menuju ke sana sudah hati-hati. Nah, tetapi kalau pakai definisi tadi yang kedua udah 45. Kalau mau pakai definisi yang ketiga 60,12%. Nah, gitu ya. Tetapi baik, itu satu hal. Yang penting pemerintah jarang membicarakan tentang debt service ratio, beban pembayaran utang. Kadang diomongkan, tapi tidak sesering rasio utang atas PDB. Padahal yang paling menentukan kondisi utang itu aman atau tidak aman, itu sebenarnya adalah beban pembayaran utang. Beban itu cicilan pokok atau pelunasan plus bunga, dua macam kan? Berapa? Dan tidak dikaitkan dengan PDB sebenarnya, karena PDB itu adalah pendapatan seluruh komponen negara. Betul. Memang secara nalar kalau komponen pendapatan seluruh negara itu naik, pemerintah akan naik karena orang bayar pajak, kan begitu. Itu logikanya. Tetapi tetap saja untuk keperluan analisis mestinya yang dipakai adalah pendapatan negara. Maka lalu kita membandingkan antara beban pokok utang dibandingkan dengan pendapatan. Sudah mencapai 40%. Jadi sederhananya dalam setahun cicilan utang plus bunganya itu sudah 40% dari pendapatan. Dengan demikian
Dan ada ukuran di best practices internasional. Itu angka-angka yang lazim diakui, ada yang mengakui 20, ada yang mengakui 25. Kedua-duanya kita mau lembaga internasional manapun yang 30 jarang mengakui. 20 ini 40 sudah. Nah, kurang lebih begitu. Nah, tetapi mari kita bicarakannya dengan lebih dingin ya. Artinya apa? Artinya kalau ada ide kita menuju tidak punya utang. Nah, kan ke situ tadi arahnya. Iya. Tidak punya utang, atau mungkin saya Mungkin tidak nggak gitu pertanyaannya. Pertanyaannya orang. mungkin, oke. Nanti kita kembali ke rasio ini. Tapi ke rasio ini penyebab tidak mungkinnya ini. Tetapi mari kita bicara dulu bahwa secara umum di semua textbook ekonomi pembangunan dan juga praktek pengelolaan negara itu umumnya berutang. Nah, ada yang berutangnya banyak, ada yang sedikit, kan begitu. Jadi nggak bisa juga argumen semua orang punya utang. Karena begini, ada jenis utang yang tidak bisa dihindari, utang jangka pendek. Jadi ibaratnya Mas Hersul pergi ke pasar, kebetulan di situ tidak menerima kiris, tidak menerima kartu. Mas Hersul nggak punya uang cash, kan ada utang gitu. Tapi ini lebih rumit dari itu. Jadi ada tagihan yang sudah masuk belum dilunasi. Jadi kalau berdasarkan itu, sebenarnya yang disebut Mas Hersul tadi pun kalau utang lancar namanya, utang kurang dari setahun itu rata-rata semua punya, cash flow namanya, arus kas. Tetapi kalau misalnya utang itu dalam arti yang lebih luas tadi, memang mayoritas menganggap mayoritas negara berutang. Hanya ada argumen sering, kalau argumen untuk negara yang berkembang, dulu kan disebut negara berkembang, negara dunia ketiga kemudian, itu kalau dia tidak mau berutang, dia kesulitan, Mas. Itu argumen teoritisnya yang kita makan, yang ekonom kita pakai, pemerintah pakai. Ya nanti kapan-kapan kita diskusi ini bahwa kalau Mas Hersu ini sebagai keluarga ini sangat biasa, tapi ingin menjadi keluarga makmur, tidak cukup dengan pendapatannya sendiri. Karena pendapatan dan belanja Mas Hersu itu tidak bisa lagi untuk investasi, karena untuk menambah hasil, Mas Hersu harus investasi. Jadi kekurangan itu dianggap dengan berutang. Itu argumen teknisnya. Argumen teknisnya negara belum berkembang ini, belum maju ini, perlu tambahan modal untuk meningkatkan pendapatannya, produksi domestik brutonya. Karena itu hanya bisa dengan berutang. Nah itu dimakan. Cuma kita memiliki bukti empirik, nyaris tidak ada satu negara pun yang menjadi maju karena berutang, Mas Hersu. Nggak ada contohnya. Nah, ada, itu Jepang utangnya banyak, Amerika utangnya banyak, banyak negara kan. Nah, kalau ditarik historisnya, mereka itu kaya dulu baru utangnya banyak, Mas Heru. Masuk nggak ini argumen ini? Iya. Kaya Jadi dulu dia baru karena utangnya utangnya banyak. banyak. Cina pun sekarang utangnya banyak, tapi dia udah kaya. Jadi karena dia kaya, dia perlu investasi lebih banyak lagi. Orang juga percaya ngutangin. Nah, ini contoh negara yang dari negara miskin atau negara biasa menjadi kaya karena berutang. Itu tidak ada, Mas Hersu. Nah, jadi kita pertanyaan Mas itu saya perbanyak, bukan soal ada nggak negara yang tidak berutang. Nanti ada alasan dia sudah kaya. Saya malah balik, memang apa perlu berutang untuk menjadi negara maju? Nah, itu hanya ada di buku-buku, di ajaran, di prakteknya nggak ada. Di prakteknya ya, kalaupun utang itu tidak membebani karena bisa di-manage, tidak juga membuat dia menjadi negara maju. Gitu loh. Saya ingin menggarisbawahi, nyaris tidak ada kaitannya suatu negara menjadi maju karena dana utang. Nah, itu dulu. Nah, sekarang kondisi kita saat ini, kita kan nggak bisa nih, yang siapapun presidennya, ya bahkan Soeharto, kita utang itu kan terus menerus itu, karena ya tidak, kalau kita mau tidak bayar utang ngemplang itu cerita panjang lagi.